Tetapi boleh bicara. Moral clarity-nya apa? Sekarang kita bandingkan moral clarity yang sama dipakai oleh Habibie. Habibie bilang percepat pemilu. Moral clarity-nya apa? Supaya dia bisa dipilih kembali dalam percepatan itu karena dia masih memegang kekuasaan. Enggak, justru dia tidak menghendaki dia dipilih lagi. Itu yang namanya moral clarity. Bisa bedain nggak lo? Jadi dalil itu mesti kita cerap dulu sebelum kita himpun retorik yang berlebihan hari ini. Jadi kejelasan itu yang kita inginkan. Itu poin kedua saya. Saya ulang ya. Poin pertama adalah dalil demokrasi bahwa perpanjangan, perluasan, perlebaran kekuasaan dilarang oleh konstitusi. Penyempitan, penghentian kekuasaan justru dimungkinkan oleh konstitusi. Vital itu adanya. Ibu Bibi. Yang kedua tadi moral clarity. Apa moral clarity dari Airlangga untuk bicara tentang petani sawit di Riau meminta agar supaya penundaan? Moral clarity-nya apa? Kan itu intinya kan yang kita pertanyakan. Jangan-jangan dia bertemu dengan pengusaha sawit, bukan petani sawit. Kan itu yang mesti ada moral clarity, kejernihan moralnya apa. Dia boleh bicara, Kalau dia dengan semacam, saya carikan istilah ya, rolling plan. Bukan plan yang udah fix, tapi yang rolling plan. Jadi rencana yang bergulir sejajar dengan pertambahan entropi negatif di istana. Gitu kalau anak ITB, gitu kan? Itu konsep. Sekarang tadi saya mulai dengan satu uraian untuk memperlihatkan poin pertama dari prinsip demokrasi yang ditulis di dalam konstitusi kita. Konstitusi kita hanya mengatur pelengseran, bukan perpanjangan kekuasaan. Konstitusi nggak mengatur perpanjangan kekuasaan. Yang diatur adalah penghentian kekuasaan. Ada syarat-syarat formal, ada syarat-syarat material. Jadi sebetulnya itu yang mesti kita endapkan supaya kalau kita bertengkar dengan tadi apa istilahnya, para kudeta apa? Saya bilang para penculik pasal konstitusi, kita punya argumen. Dan ini juga diperlukan oleh mahasiswa. Mahasiswa sampai sekarang nggak bisa pastikan argumennya apa. Itu yang saya maksud tadi. Jadi bekali mereka dengan prinsip bahwa jangan takut mengatakan bahwa konstitusi kita mengiyakan penghentian kekuasaan, tapi tidak mengiyakan perpanjangan. Itu intinya, itu yang pertama. Dalilnya mesti itu dulu. Karena grammarnya kan konstitusi. Seolah-olah yang dibicarakan sekarang itu adalah upaya untuk mengubah konstitusi untuk memasukkan pasal penambahan kekuasaan. Padahal konstitusi itu sudah bilang tidak boleh ada penambahan kekuasaan, pengurangan boleh. Itu yang namanya syarat-syarat penjatuhan presiden, syarat-syarat impeachment. Jadi itu poin pertama yang mesti Anda khatam dulu di dalam pikiran supaya punya kemampuan untuk mengargumentasikan. Yang kedua, saya tadi bicara soal moral clarity. Bahasanya mungkin terlalu rumit, tapi itu makin lama kita mesti terangkan itu sebagai satu-satunya alasan kenapa kita mau bertengkar dengan kekuasaan, karena moral clarity itu. Misalnya pertanyaannya, apa hak presiden untuk mengambangkan keputusannya dengan bifurkasi tadi itu, tegak lurus tetapi boleh bicara. Moral clarity-nya apa?